Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Saya berasal dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, prodi RPL PIAUD semester kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Integrasi Bercerita dengan Kurikulum PAUD. Dosen pengampu Dr. Hajah Iis Rodiah MPD. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa pengertian integrasi bercerita dengan kurikulum PAUD? Yang kedua, apakah bercerita bisa masuk ke tema atau subtema dalam RPPH? Yang ketiga, apakah cerita dapat dikaitkan dengan nilai agama dan moral, bahasa, sosial, emosional, kognitif, dan seni? Yang keempat, apakah cerita dapat menjadi sarana pembelajaran tematik dan proyek? Dalam Quran Surat Hud ayat 120 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Pengertian integrasi bercerita dengan kurikulum PAUD. Bercerita merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting dan efektif dalam dunia pendidikan anak usia dini atau PAUD. Secara umum, bercerita dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan, pengalaman, nilai, atau pengetahuan melalui rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut dan menarik, baik secara lisan maupun dengan bantuan media tertentu. Kegiatan bercerita bertujuan untuk memberikan hiburan sekaligus pendidikan kepada anak sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Menurut Musfiroh 2008, bercerita adalah salah satu metode yang paling sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Karena anak pada usia ini cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, daya fantasi yang kuat, dan kemampuan imajinatif yang berkembang pesat. Cerita yang disampaikan dengan cara menarik, penuh ekspresi, dan melibatkan anak secara emosional akan lebih mudah diserap dan diingat dibandingkan penyampaian informasi secara langsung. Yang kedua, bercerita bisa masuk ke tema atau subtema dalam RPPH. Bercerita dapat menjadi salah satu kegiatan yang sangat efektif dalam pembelajaran anak usia dini dan dapat dimasukkan ke dalam tema atau subtema dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Contohnya, jika tema RPPH adalah hewan, maka bercerita dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan seperti bercerita tentang kehidupan hewan di hutan, atau bercerita tentang jenis-jenis hewan dan ciri-cirinya, atau juga bercerita tentang bagaimana hewan dapat membantu manusia. Yang ketiga, cerita dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan anak. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral. Cerita dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai agama dan moral. Melalui tokoh dan alur cerita,
Anak dapat belajar membedakan antara perilaku baik dan buruk, serta meneladani sikap positif seperti jujur, sopan, dan tolong-menolong. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembelajaran berbasis cerita dapat menanamkan nilai akhlak dan spiritual anak sejak dini. Aspek bahasa. Kegiatan bercerita melatih kemampuan berbahasa anak, baik reseptif atau mendengarkan, maupun ekspresif atau berbicara. Anak memperoleh kosakata baru, belajar menyusun kalimat, dan meningkatkan kemampuan memahami makna cerita. Pembelajaran tematik yang memanfaatkan cerita juga memperkuat keterampilan literasi awal anak atau menurut Rahmawati. Yang ketiga, aspek sosial emosional. Cerita membantu anak memahami dan mengelola emosi serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Tokoh dalam cerita dapat menjadi model bagi anak untuk belajar bekerja sama, berbagi, dan menghargai perbedaan. Untuk memperkuat hubungan sosial antara anak dan teman sebayanya. Aspek sosial emosional. Cerita membantu anak memahami dan mengelola emosi, serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Tokoh dalam cerita dapat menjadi model bagi anak untuk belajar bekerja sama, berbagi, dan menghargai perbedaan. Proses ini memperkuat hubungan sosial antara anak dan teman sebaya. Nugraha 2021. Yang keempat, aspek kognitif. Melalui alur cerita, anak diajar berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Cerita juga menstimulasi daya ingat, imajinasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran tematik, cerita dapat menjadi penentu kegiatan proyek seperti membuat mini drama menggunakan atau eksperimen sederhana yang berkaitan dengan cerita. Yang kelima, aspek seni. Cerita juga dapat diintegrasikan dengan kegiatan seni seperti menggambar tokoh cerita, membuat properti, bernyanyi, atau bermain peran. Kegiatan ini memperkaya kreativitas dan kepekaan estetika anak. Melalui pendekatan tematik project, anak dapat mengembangkan ekspresi diri yang kreatif sekaligus belajar bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, cerita sebagai sarana pembelajaran tematik dan proyek. Cerita dapat menjadi sarana pembelajaran tematik dan proyek sangat efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Berikut beberapa manfaat pembelajaran tematik dalam proyek. Yang pertama, meningkatkan minat belajar. Yang kedua, mengembangkan imajinasi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bahasa. Yang kelima, cerita dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan sosial mereka, termasuk kemampuan berbahasa, berempati, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran tematik dan proyek, cerita dapat digunakan sebagai satu pengantar tema untuk memotivasi anak-anak dan membuat mereka lebih tertarik untuk belajar. Yang kedua, ilustrasi konsep untuk membantu anak-anak memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan anak-anak termasuk kemampuan bahasa, imajinasi, dan sosial. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam memahami konsep-konsep yang dipelajari.
Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa cerita merupakan sarana pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Melalui kegiatan bercerita, anak tidak hanya memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, tetapi juga mampu memahami nilai-nilai kehidupan secara kontekstual. Dalam pembelajaran tematik dan proyek, cerita dapat menjadi pusat kegiatan yang menghubungkan berbagai aspek perkembangan anak, seperti nilai agama dan moral, bahasa, sosial emosional, kognitif, serta seni. Cerita menanamkan nilai-nilai kebaikan dan spiritualitas, memperkaya kemampuan berbahasa, menumbuhkan empati dan keterampilan sosial, melatih daya pikir logis dan imajinatif, serta mengasah kreativitas dan ekspresi seni. Dengan demikian, penggunaan cerita dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik anak, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian mereka secara utuh. Oleh karena itu, guru PAUD sebaiknya menjadikan cerita sebagai bagian penting dalam pendekatan tematik dan proyek agar proses belajar anak menjadi lebih bermakna, interaktif, dan menyenangkan. Inilah daftar pustakanya. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan, yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa-apa yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.